Setelah 9 tahun menjadi seorang acne fighter, akhirnya baru tahun ini dokter mendiagnosa kalau ini bukan jerawat. Hai, aku Apotheker Lutfi, seorang formulator skincare dan pejuang rosacea. Berawal dari tipe jerawat yang selalu on off dan tempatnya pun random, nggak mesti di tempat yang sering muncul atau di tempat itu aja. Tapi bisa kayak misalkan nih di atas kelopak mata di deket sini, terus habis itu di alis, terus juga sering banget ini tuh di telinga, mepet telinga gitu. Dan jenis jerawatnya pun random. Misalkan kayak waktu pertama kali itu kan SMP, itu jerawatnya tipe kali yang beruntusan dan itu hanya di bagian dahi doang, jadi kayak close komedo. Tapi semuanya itu bersih. Kemudian nanti mulai masuk SMA, itu jerawatnya mulai tipe kali yang jerawat pustul atau jerawat yang ada matanya kayak gini. Nah itu mulai muncul di tempat-tempat yang ya random lah ya. Terus nanti tahun berikutnya misalkan udah mulai SMA itu kalau nggak salah, itu jerawatnya udah mulai tipe kali yang merah-merah dan merah-merahnya pun yang meradang. Jadi kayak jerawat meradang, jerawat mendem atau batu atau jerawat kistik ya disebutnya. Itu udah mulai di situ dan nanti semakin lama itu semakin parah. Semakin parahnya tuh sering munculnya di area kayak gini. Ini pipi, yang ini udah mulai bekas. Terus ini pipi, rahang sama area dagu. Itu akhir-akhir ini selalu munculnya selalu di area-area situ aja. Dan kalau udah tipe kal yang udah meradang sampai sakit ke seluruh muka, itu saya pasti datang ke dermatologis atau ke dokter kulit. Dan hampir selalu ketika peradangannya itu muncul yang parah, itu saya diberikan obat oral atau obat yang diminum dan itu sembuh. Jadi ketika diberikan obat minum itu pasti sembuh. Jerawat yang meradang itu udah mulai kempes-kempes gitu, udah mulai reda. Tapi nanti misalkan obat minumnya udah habis, nanti 2 minggu kemudian atau 3 minggu itu jerawat muncul lagi. Jadi nggak yang totally sembuh gitu tuh nggak, tapi nanti bakal muncul lagi. Dan munculnya pun emang nggak separah yang waktu minum obat oral ya, tapi kayak tetap aja ada. Dan tipe kalnya tuh mirip-mirip dan selalu di tempat yang kayak di bagian pipi dan modelnya itu yang kemerahan, walaupun tidak sebanyak dan tidak seradang yang ketika minum obat minum kayak gitu. Terus siklusnya selalu naik turun seperti itu. Dan itu semakin tua, maksudnya semakin umur saya bertambah, itu bukannya dia tuh semakin reda atau semakin sembuh, tapi tipe kal jerawat tuh semakin yang parah dan nggak bisa terdeteksi. Sampai kadang udah jaga pola makan, tapi tetap aja itu jerawatnya muncul. Dan ternyata itu bukan jerawat, tapi itu namanya rosacea. Jadi singkatnya, rosacea ini adalah kondisi peradangan kronis yang sering kambuh, yang melibatkan permukaan wajah itu cembung, dan itu bukan jerawat. Bedanya, kalau jerawat itu kan ada komedo. Misalkan saat kulit mati menumpuk, kemudian terjebak di dalam pori-pori, dan karena nggak bisa keluar, dia muncullah si komedo. Dan komedo ini yang bikin peradangan atau terjadi inflamasi yang disebut jerawat itu. Kalau rosacea ini, bedanya dia tanpa komedo. Nah, bedanya lagi, kalau jerawat itu kan salah satu penyebabnya itu disebabkan oleh produksi minyak yang berlebih. Kalau rosacea itu enggak, tapi ciri-cirinya dia tuh kulitnya tuh kemerahan dan itu disebabkan oleh pembuluh darahnya tuh melebar. Dan kalau kata dermatologi saya itu pembuluh darahnya tuh ada kelainan dan dia bisa kambuh, bisa merah atau bisa melebar itu jika dipicu oleh faktor yang mempengaruhi terjadinya si rosacea ini. Dan kalau kata dermatologi saya, kondisi rosacea ini itu tidak bisa sembuh 100%, jadi hanya bisa dikontrol karena dia bisa aja muncul atau on off jika dipicu oleh penyebab-penyebab si rosacea ini bisa ada. Waktu pertama kali saya didiagnosa rosacea oleh dokter kulit saya, itu pori-pori saya itu juga dicek. Dan setelah dicek, ternyata kondisi pori-pori saya itu terbilang cukup baik atau terbilang cukup bersih. Jadi nggak ada komedo-komedo yang tersumbat, dan makanya dokter juga bilang ini bukan acne vulgaris diagnosanya atau bukan jerawat yang biasa. Karena kalau misalkan jerawat yang biasa itu pasti ditangani dengan pengobatan jerawat, itu pasti cepat banget sembuhnya, cepet banget redanya. Tapi karena ini rosacea, itu akan lebih lama untuk penanganannya. Kenapa dokter semakin yakin bahwa itu bukan acne vulgaris atau jerawat biasa? Dan karena kondisi pori-pori saya bersih, itu dokter semakin yakin karena sebenarnya saya adalah pengguna golongan retinoid, dan golongan retinoidnya juga dengan pengawasan dokter ya. Dan saya bukan yang OTC produk, tapi saya pengguna golongan retinoid, yaitu tretinoin, dimana itu obat keras juga. Dan saya juga selang-seling itu menggunakan exfoliating product. Jadi saya menggunakan salicylic acid juga karena saya merasa kulit saya tuh oily. Jadi makanya saya menggunakan itu dan semua cocok di kulit saya, dan itu membantu ketika itu membantu jerawat. Cuman kenapa nggak sembuh-sembuh gitu? Dan ternyata itu dengan metode seperti itu, regenerasi sel saya tuh cukup bekerja baik sesuai dengan mekanisme kerja produk yang saya gunakan. Dan makanya dokter semakin fix bahwa itu adalah rosacea. Karena penjelasan tentang penyakit rosacea ini tuh cukup banyak dan detail, dan di Indonesia juga masih banyak yang belum tahu. Jadi saya akan bahas pengalaman saya, pengetahuan saya sebagai seorang apoteker, saya akan share di akun saya melalui VT. Cuman karena video di sini pasti akan sangat panjang, jadi akan saya buatkan video terpisah. Jadi nanti teman-teman bisa follow akun saya dulu. Terus kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, bisa langsung di kolom komentar. Di video-video selanjutnya saya akan bahas ciri-ciri rosacea itu seperti apa, tipenya juga seperti apa, dan faktor apa saja yang bikin mempengaruhi, dan bagaimana cara penanganan atau pengontrolan supaya bisa kulitnya stabil dan gak gampang kambuh. Cuma tenang aja, jangan khawatir, jangan dipikir sampai stres. Walaupun dokter telah mendiagnosa kalau misalkan rosacea ini akan susah sembuh atau akan bisa on off, itu bisa dikontrol banget dan kondisinya tuh bisa tetap kulitnya tuh sehat. Saya pernah sampai separah ini kalau lagi kambuh, tapi juga ketika lagi stabil, ketika semuanya oke, itu kulit juga bisa kulit sehat sampai di tahap seperti ini. Itu udah jauh mendingan banget, kemerahannya pun juga berkurang, bekas-bekas jerawat yang kemerahan sebelumnya juga memudar, itu bisa juga. Jadi pokoknya tenang aja, saya insya Allah akan jelaskan satu-satu step by stepnya.